Beberapa minggu setelah rutin menjaga pola hidup sehat, Ibu Rohana mulai menyadari perubahan kecil yang dulu tidak pernah beliau rasakan. Bangun pagi terasa lebih ringan. Dulu beliau sering merasa tubuh berat saat baru bangun tidur. Kepala terasa kurang segar, tenggorokan penuh lendir, dan dada seperti belum benar-benar nyaman untuk bernafas panjang. Namun, perlahan, keadaan itu mulai berubah. Tidur yang lebih berkualitas ternyata memberikan pengaruh besar terhadap kondisi tubuh secara keseluruhan. Nafas terasa lebih tenang, energi lebih stabil, dan tubuh tidak mudah lelah seperti sebelumnya. Disinilah banyak orang baru memahami bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah proses pemulihan alami tubuh. Saat tidur cukup dan berkualitas, tubuh membantu memperbaiki sel-sel yang lelah, menjaga sistem imun tetap bekerja, dan membantu organ-organ tubuh bekerja lebih optimal. Karena itulah, lansia yang tidurnya sering terganggu biasanya lebih mudah merasa lemas dan kurang bertenaga. Ibu Rohana sekarang mulai menikmati rutinitas pagi yang sederhana. Setelah bangun, beliau membuka jendela rumah agar udara segar masuk. Kemudian minum air hangat dan berjalan santai beberapa menit di halaman rumah. Sesekali, beliau masih mengonsumsi bawang putih mentah dalam jumlah kecil yang dicampur madu alami. Beliau merasa tenggorokan lebih nyaman dan tubuh terasa lebih hangat, terutama saat cuaca dingin. Namun, yang paling penting bukan hanya bawang putihnya, melainkan konsistensi menjaga kebiasaan sehat setiap hari. Karena tubuh manusia sebenarnya sangat pintar beradaptasi. Jika terus dipaksa begadang, makan sembarangan, kurang bergerak, dan kurang istirahat, tubuh perlahan melemah. Tetapi ketika mulai diberi pola hidup lebih baik, tubuh juga perlahan mencoba memperbaiki dirinya kembali. Dan kabar baiknya, perubahan itu bisa dimulai kapan saja. Tidak harus menunggu muda, tidak harus menunggu sakit parah. Bahkan langkah kecil sekalipun tetap berarti. Secara medis, menjaga kesehatan paru-paru pada lansia sangat penting karena fungsi organ tubuh memang mengalami penurunan alami seiring bertambahnya usia. Karena itu, menjaga kualitas tidur, pola makan, aktivitas fisik ringan dan lingkungan bersih menjadi bagian penting dari kesehatan jangka panjang. Ibu Rohana kini lebih percaya diri menjalani hari-harinya. Beliau mulai kembali aktif mengikuti kegiatan kecil di lingkungan rumah tanpa terlalu takut cepat lelah. Dan yang paling membahagiakan, beliau tidak lagi terlalu cemas menghadapi malam. Karena dulu malam terasa panjang akibat sulit tidur dan nafas tidak nyaman. Tetapi sekarang, malam kembali menjadi waktu tubuh benar-benar beristirahat. Kadang, kebahagiaan terbesar di usia lanjut memang sangat sederhana. Bisa tidur nyenyak, bisa bangun tanpa rasa berat di dada, bisa bernafas lebih lega, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan tenang. Semoga kisah Ibu Rohana ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal. Kadang, perubahan terbesar justru dimulai dari dapur rumah sendiri, dari pola tidur yang diperbaiki, dan dari perhatian kecil terhadap tubuh yang selama ini sering diabaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada keluarga atau orang tua tercinta, agar semakin banyak lansia hidup lebih sehat dan bahagia. Setelah menjalani banyak perubahan dalam hidupnya, Ibu Rohana akhirnya menyadari satu hal yang dulu sering beliau abaikan. Ternyata, menjaga kesehatan bukan hanya soal apa yang dimakan atau diminum, tetapi juga tentang menjaga hati dan pikiran tetap tenang. Dulu, ketika tidur sulit dan nafas sering terasa berat, Ibu Rohana sering merasa cemas sendiri. Semakin malam, pikiran justru semakin aktif. Beliau memikirkan banyak hal, sampai akhirnya tubuh sulit benar-benar rileks. Dan tanpa disadari, kondisi seperti ini membuat tidur semakin terganggu. Secara medis, stres dan kecemasan memang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan pola pernafasan seseorang. Ketika pikiran terlalu tegang, tubuh menjadi sulit masuk ke fase istirahat yang dalam. Akibatnya, saat bangun pagi tubuh terasa kurang segar, meski sudah tidur cukup lama. Karena itu, selain menjaga pola makan dan pernafasan,
menjaga ketenangan pikiran juga sangat penting, terutama bagi lansia. Ibu Rohana mulai mengubah kebiasaan malam harinya. Beliau mengurangi menonton berita terlalu larut malam, mulai mendengarkan suara murotal dan musik lembut sebelum tidur, serta lebih sering berbicara santai dengan keluarga dibanding memendam pikiran sendiri. Perubahan kecil itu ternyata sangat membantu. Tidur terasa lebih cepat nyenyak, nafas malam lebih tenang, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi. Kadang manusia terlalu fokus mencari obat untuk tubuh, sampai lupa bahwa pikiran juga membutuhkan ketenangan. Padahal tubuh dan pikiran bekerja saling terhubung. Ketika pikiran terlalu lelah, tubuh ikut merasakan dampaknya. Dan di usia lanjut, ketenangan menjadi bagian penting dari kesehatan. Selain itu, Ibu Rohana juga mulai membatasi penggunaan ponsel sebelum tidur. Cahaya layar yang terlalu terang ternyata membuat mata dan otak tetap aktif, sehingga tubuh lebih sulit mengantuk. Sebagai gantinya, beliau memilih tidur lebih awal dan membiasakan kamar dalam keadaan nyaman, serta tidak terlalu pengap. Hal sederhana seperti suhu ruangan dan pencahayaan ternyata juga mempengaruhi kualitas tidur lansia. Banyak orang tidak sadar bahwa tidur berkualitas sebenarnya dibangun dari banyak kebiasaan kecil. Mulai dari makanan, udara, pikiran, sampai suasana sebelum tidur. Dan ketika semuanya mulai diperbaiki perlahan, tubuh pun ikut berubah. Kini, Ibu Rohana tidak hanya merasa lebih sehat secara fisik, tetapi juga lebih tenang menjalani hari-harinya. Beliau pernah berkata kepada tetangganya, "Dulu saya fokus mencari obat supaya cepat sembuh. Sekarang, saya lebih fokus menjaga tubuh supaya tidak mudah sakit." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Karena kesehatan sejati bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, tetapi tentang merawat tubuh setiap hari dengan lebih bijak. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting dari perjalanan Ibu Rohana. Bahwa usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Selama tubuh masih diberi perhatian, selama pikiran masih dijaga tenang, dan selama kita belum menyerah untuk hidup lebih sehat mulai hari ini. Terima kasih sudah mengikuti seri panjang ini sampai akhir. Semoga setiap informasi yang dibagikan bisa menjadi manfaat dan pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan orang tua tercinta. Semakin memahami tubuhnya sendiri, Ibu Rohana mulai sadar bahwa bukan hanya makanan sehat yang penting diperhatikan. Ada juga beberapa jenis makanan yang ternyata membuat tidur dan pernafasan terasa lebih tidak nyaman jika dikonsumsi terlalu sering. Salah satunya adalah makanan terlalu berminyak dan gorengan berlebihan pada malam hari. Dulu, Ibu Rohana cukup sering makan gorengan sambil minum teh manis saat malam. Setelah itu, dada terasa penuh dan tenggorokan lebih mudah berlendir ketika tidur. Beliau mengira itu hal biasa. Padahal, makanan tinggi minyak dan terlalu berat mendekati waktu tidur memang bisa membuat tubuh bekerja lebih keras saat malam. Pada sebagian orang, kondisi ini dapat memicu rasa tidak nyaman di dada dan membuat kualitas tidur menurun. Karena itulah, dokter sering menyarankan makan malam lebih ringan, terutama bagi lansia. Setelah mulai mengurangi gorengan dan makanan terlalu pedas pada malam hari, Ibu Rohana merasakan tidur menjadi lebih nyaman. Perut tidak terasa terlalu penuh, nafas lebih ringan, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Selain gorengan, makanan terlalu asin juga perlu diperhatikan. Konsumsi garam berlebihan dapat membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Pada sebagian lansia, kondisi ini bisa membuat tubuh terasa lebih berat dan kurang nyaman, terutama jika memiliki masalah tekanan darah atau jantung. Karena itu, pola makan sederhana justru sering menjadi pilihan terbaik. Lebih banyak sayur, buah secukupnya, air putih yang cukup, dan makanan rumahan yang tidak terlalu berlebihan. Ibu Rohana juga mulai membiasakan makan lebih pelan dan tidak terlalu larut malam. Ternyata, kebiasaan sederhana ini membuat lambung terasa lebih nyaman saat tidur.
Kadang, tubuh manusia sebenarnya tidak meminta sesuatu yang rumit. Tubuh hanya ingin diperlakukan lebih baik. Dan menariknya, setelah menjaga pola makan lebih teratur, Ibu Rohana merasa bawang putih mentah yang dikonsumsi sesekali juga terasa lebih cocok di tubuhnya. Karena pola hidup sehat memang saling berkaitan. Sulit berharap tubuh terasa ringan jika tidur berantakan, makanan tidak dijaga, dan pikiran terus penuh tekanan. Tetapi saat satu demi satu kebiasaan mulai diperbaiki, tubuh perlahan memberi respon positif. Secara medis, menjaga pola makan sehat membantu mengurangi resiko peradangan dalam tubuh dan mendukung kesehatan organ-organ penting, termasuk paru-paru dan jantung. Karena itu, kesehatan lansia sebaiknya dilihat secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu keluhan saja. Kini, Ibu Rohana semakin menikmati perubahan hidupnya. Beliau tidak lagi terlalu bergantung pada kebiasaan lama yang membuat tubuh mudah lelah. Sebaliknya, beliau lebih memilih hidup sederhana, tetapi membuat tubuh terasa nyaman. Dan mungkin inilah yang sering terlupakan banyak orang. Bahwa sehat bukan berarti harus sempurna. Sehat adalah ketika tubuh masih bisa digunakan dengan nyaman untuk menikmati hidup, berkumpul bersama keluarga, dan tidur dengan tenang setiap malam. Jika Anda masih menonton sampai bagian ini, tuliskan di komentar. Dari semua kebiasaan sehat tadi, mana yang paling ingin Anda mulai lakukan hari ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang benar-benar dilakukan. Perubahan yang dialami Ibu Rohana memang tidak terjadi dalam satu malam. Semuanya berjalan perlahan, tetapi justru dari perubahan kecil itulah beliau mulai percaya bahwa tubuh sebenarnya mampu memberi respon baik ketika dijaga dengan benar. Dan menariknya, tubuh biasanya memberikan tanda-tanda saat kondisi mulai membaik. Salah satu tanda pertama yang dirasakan Ibu Rohana adalah tidur menjadi lebih dalam. Dulu, sedikit suara saja bisa membuat beliau terbangun. Tetapi sekarang tidur terasa lebih tenang dan tubuh lebih rileks saat malam. Kemudian, nafas pagi terasa lebih ringan. Beliau tidak lagi terlalu sering batuk ketika baru bangun tidur. Tenggorokan terasa lebih nyaman dan lendir tidak sebanyak sebelumnya. Selain itu, energi tubuh juga mulai berubah. Dulu, beliau sering merasa cepat lelah, bahkan untuk aktivitas ringan. Tetapi sekarang, tubuh terasa lebih kuat berjalan pagi dan melakukan pekerjaan rumah sederhana. Secara medis, ketika kualitas tidur membaik dan tubuh mendapatkan istirahat cukup, proses pemulihan alami tubuh juga bekerja lebih baik. Sistem imun menjadi lebih stabil, energi tubuh meningkat, dan kondisi fisik terasa lebih segar. Karena itulah, tidur berkualitas sering disebut sebagai obat alami yang sangat penting bagi lansia. Dan yang paling menarik, banyak perubahan sehat sebenarnya terasa dari hal-hal kecil yang sering tidak diperhatikan. Seperti, bangun pagi terasa lebih segar, nafas lebih panjang dan nyaman, tidak mudah mengantuk di siang hari, tubuh terasa lebih ringan bergerak, pikiran lebih tenang, tidur malam tidak terlalu sering terbangun. Hal-hal sederhana seperti ini adalah tanda bahwa tubuh mulai merasa lebih nyaman. Ibu Rohana kini semakin percaya bahwa menjaga kesehatan bukan tentang mencari cara instan. Karena tubuh manusia bekerja perlahan, tubuh tidak rusak dalam satu hari, dan tubuh juga tidak pulih hanya dalam satu malam. Tetapi ketika kebiasaan baik dilakukan terus-menerus, hasilnya akan mulai terasa sedikit demi sedikit. Kadang manusia terlalu terburu-buru ingin sehat, padahal tubuh hanya membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Bawang putih mentah yang dikonsumsi sesekali menjadi bagian kecil dari perjalanan sehat Ibu Rohana. Tetapi yang paling besar pengaruhnya justru perubahan pola hidup secara keseluruhan. Mulai dari tidur lebih teratur, makan lebih dijaga, lebih banyak bergerak, mengurangi stres, dan lebih peduli terhadap sinyal tubuh sendiri. Kini beliau merasa hidup lebih nyaman dibanding sebelumnya. Dan mungkin itu yang sebenarnya dicari banyak lansia. Bukan tubuh sempurna, bukan hidup mewah, tetapi tubuh yang cukup sehat untuk menikmati hari-hari dengan tenang.
Karena di usia yang terus bertambah, kenyamanan kecil menjadi sangat berharga. Bisa bernafas lega saat malam, bisa tidur tanpa sering terbangun, bisa bangun pagi dengan tubuh lebih ringan. Semua itu ternyata adalah nikmat kesehatan yang luar biasa. Semoga kisah panjang Ibu Rohana ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak pernah terlambat untuk dimulai. Selama tubuh masih diberi kesempatan, selama nafas masih berjalan, selama itu pula kita masih bisa mulai hidup lebih sehat dari hari ini. Perjalanan panjang yang dialami Ibu Rohana akhirnya membawa satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kesehatan di usia lanjut bukan tentang menjadi kuat seperti masa muda lagi, tetapi tentang menjaga tubuh agar tetap nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Dulu Ibu Rohana sering merasa malam adalah waktu yang paling melelahkan. Nafas terasa berat, tidur tidak tenang, dan tubuh bangun dalam keadaan lelah. Namun setelah perlahan memperbaiki kebiasaan hidup, semuanya mulai berubah. Beliau mulai tidur lebih nyenyak, nafas terasa lebih lega, tubuh lebih ringan bergerak, dan pikiran menjadi lebih tenang. Perubahan itu memang tidak instan. Tetapi justru karena dilakukan perlahan dan konsisten, hasilnya terasa lebih nyata. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa tubuh manusia sebenarnya luar. Secara medis, pola hidup sehat memang menjadi salah satu faktor penting untuk membantu menjaga fungsi paru-paru, jantung, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh seiring bertambahnya usia. Karena itu, kesehatan terbaik sebenarnya bukan datang dari satu obat ajaib, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Dan mungkin inilah yang paling menyentuh dari perjalanan Ibu Rohana. Beliau akhirnya tidak lagi terlalu takut menghadapi usia yang bertambah. Karena sekarang, beliau tahu bahwa selama tubuh masih dijaga, hidup tetap bisa terasa nyaman dan bermakna. Beliau bahkan mulai lebih sering tersenyum dan menikmati waktu bersama keluarga, tanpa terlalu memikirkan rasa takut terhadap penyakit seperti dulu. Kadang, yang paling dibutuhkan lansia memang bukan sesuatu yang mahal, tetapi tidur yang nyenyak, nafas yang lega, tubuh yang cukup kuat untuk beraktivitas ringan, dan keluarga yang peduli. Jika Anda masih memiliki orang tua di rumah, cobalah lebih sering memperhatikan kondisi mereka. Dengarkan cerita mereka. Tanyakan apakah tidurnya nyaman, apakah tubuhnya sering lelah, dan bantu mereka menjalani pola hidup yang lebih sehat secara perlahan. Karena perhatian kecil hari ini bisa menjadi kebahagiaan besar bagi mereka. Terima kasih sudah mengikuti seluruh seri video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan tentang manfaat bawang putih mentah untuk pernafasan lansia, kualitas tidur, dan pola hidup sehat ini bisa memberikan manfaat nyata untuk Anda dan keluarga tercinta. Kalau Anda suka konten kesehatan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, share ke keluarga dan sahabat agar semakin banyak lansia hidup lebih sehat dan bahagia. Dan tuliskan di komentar, usia Anda berasal dari daerah mana, dan kebiasaan sehat apa yang ingin mulai Anda lakukan setelah menonton video ini. Sampai bertemu di video kesehatan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, tidur yang nyenyak, dan nafas yang lega setiap hari.